Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha, orang tua, wali siswa baru, dan peserta didik baru yang kami sayangi dan kami banggakan. Perkenalkan, saya Samidi SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Lumbir. Bapak, Ibu Guru beserta staf karyawan tata usaha, orang tua, wali siswa baru dan siswa baru yang kami hormati, dalam situasi bangsa kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 dan sekarang sedang menuju era new normal. Patut kiranya kita bersyukur atas nikmat Allah yang telah memberikan berbagai karunia dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga sampai detik ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk berjumpa meskipun hanya melalui media audio visual. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswah bagi kita sekalian, dan semoga kita sebagai pengikutnya akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Alhamdulillah, kegiatan PPDB online tahun pelajaran 2020-2021 di SMP Negeri 1 Lumbir dapat terlaksana dengan baik dan telah menjaring sebanyak 224 siswa baru. Untuk itu saya sampaikan selamat kepada Bapak Ibu orang tua, wali siswa baru yang putra-putrinya telah diterima di SMP Negeri 1 Lumbir. Tentunya ini merupakan prestasi tersendiri bagi putra-putri Bapak Ibu sekalian. Semoga memotivasi untuk meningkatkan prestasinya di tahun-tahun yang akan dilaluinya. Bapak Ibu, orang tua, wali siswa baru dan siswa baru yang kami hormati, COVID-19 telah mempengaruhi semua aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan, sehingga harus merubah pola pembelajaran yang biasanya dilakukan dengan tatap muka harus berubah melalui daring atau online. Tentunya hal ini tidak semudah yang dibayangkan. Banyak kendala yang dihadapi di lapangan, antara lain adalah akses internet. Tidak semua siswa memiliki HP Android dan kesulitan-kesulitan yang lainnya. Tentunya hal ini memerlukan pengorbanan dan kesabaran dari semua pihak, baik Bapak Ibu Guru, orang tua, dan siswa. Berkaitan dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan siswa baru MPLSB tahun pelajaran 2020-2021 yang biasanya dilakukan selama 3 hari di awal masuk sekolah, tahun ini tidak bisa dilakukan karena kondisi yang belum memungkinkan. Negara kita masih dalam pandemi COVID-19, sehingga kegiatan ini harus dilakukan melalui media audio visual. Namun demikian, semoga hal ini dapat memberikan gambaran kepada peserta didik baru di dalam menempuh pendidikan di SMP. Bagaimana sistem pembelajarannya, bagaimana struktur muatan kurikulumnya, bagaimana situasi Bapak Ibu gurunya, bagaimana situasi lingkungan sekolahnya, yang tentunya akan ditemui hal-hal yang baru yang lainnya di dalam menempuh di SMP. Untuk itu saya selaku kepala sekolah menyampaikan selamat untuk mengikuti kegiatan masa pengenalan siswa baru meskipun hanya melalui audio visual. Semoga sukses. Bapak, Ibu, dan orang tua siswa baru, jika tahun ajaran baru nanti masih menggunakan pembelajaran daring, mohon kerjasama
supaya kegiatan pembelajaran daring ini bisa melayani pendidikan putra-putri Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas segala bantuannya dan permohonan maaf atas segala kekurangannya. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, terutama kepada peserta didik baru di SMP Negeri 1 Lumbir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih mengenal profil Bapak Ibu guru dan staf karyawan tata usaha SMP Negeri 1 Lumbir, maka berikut ini kami tampilkan profil Bapak Ibu guru beserta staf karyawan tata usaha yang semuanya berjumlah 43 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertemu, bertatap muka dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Anak-anak yang Ibu sayangi, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi pengenalan lingkungan sekolah, yaitu tentang wawasan Wiyata Mandala. Pengertian wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Jadi di sini nanti kalian akan tahu apa itu wawasan Wiyata Mandala. Kenapa diperlukan wawasan Wiyata Mandala? Sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran perlu kita dukung, ya, agar usaha untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan nyaman
bisa terlaksana. Dengan sekolah yang memiliki situasi kondisi yang aman, tentram, dan nyaman, maka siswa akan dengan sendirinya bisa belajar dan menyerap ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi siswa itu sendiri di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Agar kalian bisa mencintai SMP Negeri 1 Lumbir, maka kalian harus tahu dulu ya, SMP Negeri 1 Lumbir itu lahirnya kapan, bapak ibu gurunya siapa, bangunan fisiknya seperti apa, dan sebagainya. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan bahwa SMP Negeri 1 Lumbir berdasarkan peresmian dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, SMP Negeri 1 Lumbir lahir pada tanggal 18 Maret 1982. Namun, pada kenyataannya, sejak tahun 1981, SMP Negeri 1 Lumbir sudah melakukan pendaftaran. Sehingga dalam catatan, itu pada bulan Oktober tahun 1982, itu sudah ada siswa kelas 2 yang akan naik ke kelas 3. Demikian untuk materi wawasan Wiyata Mandala. Ibu berharap dengan sekelumit pengantar materi wawasan Wiyata Mandala ini, kalian akan lebih bersemangat dalam mengenal dan untuk selanjutnya mencintai SMP Negeri 1 Lumbir. Mudah-mudahan bermanfaat informasi yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, calon siswa-siswi SMP Negeri 1 Lumbir. Bagaimana keadaan kalian? Sehat bukan? Alhamdulillah ya. Untuk hari ini saya akan menyampaikan materi PLS yaitu kurikulum. Dan saya akan mengambil dari KTSP SMP Negeri 1 Lumbir tahun pelajaran 2020-2021. Sebelumnya saya perkenalan dulu, saya nama Adi Suyatno SPD. Yang pertama, latar belakang. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dokumen KTSP diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan yang mengarahkan seluruh pemangku kewenangan melaksanakan kurikulum 2013. Dengan berfungsinya KTSP sebagai acuan, maka semua pihak dapat fokus pada pencapaian tujuan, menerapkan aturan main dalam menerapkan prosedur program, serta proses kegiatan dapat memenuhi kebutuhan siswa, mengembangkan kompetensi dirinya dalam perubahan kehidupan pada abad 21. Itulah latar belakang tersusunnya KTSP SMP Negeri 1 Lumbir. Yang B, acuan pengembangan KTSP. Yang pertama, acuan konseptual. A. Meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia. B. Toleransi dan kerukunan umat beragama. C. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. D. Meningkatkan potensi, kecerdasan, bakat, dan minat. E. Kesetaraan warga negara memperoleh pendidikan bermutu. F. Kebutuhan kompetensi masa depan. G. Tuntutan dunia kerja. H. Perkembangan iptek. I. Keragaman potensi dan karakteristik daerah serta lingkungan. J. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional. K. Dinamika perkembangan global. L. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dan M. Karakteristik satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, prinsip pengembangan KTSP. A. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya pada masa kini dan masa yang akan datang. B. Belajar sepanjang hayat. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. Yang tiga, prosedur operasional. A. Analisis konteks. B. Penyusunan. C. Penetapan. D. Pengesahan. Dan yang keempat, mekanismenya adalah A. Pengembangan. B. Pelaksanaan. C. Daya dukung. D. Ketersediaan sarana dan prasarana.
Landasan hukum, saya ambil landasan hukum hanya beberapa saja ya. Nanti kalau adik-adik ingin tahu bisa pinjem sama saya buku 1 KTSP. Yang pertama, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelahan Lingkungan Hidup. 3. Permendikbud Nomor 61 Tahun 2014 tentang KTSP. 4. Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014 tentang ekstrakurikuler. 5. Permendikbud Nomor 79 tentang muatan lokal kurikulum 2013. 6. Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 tentang pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib. Dan yang ketujuh, Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Itulah landasan hukum pembuatan KTSP SMP Negeri 1 Lumbir. Visi dan misi sekolah. Yang pertama, visi sekolah adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter, mandiri, berkualitas, dan berbudaya lingkungan. Dengan indikator A. Memiliki karakter yang tinggi, B. Memiliki jiwa kemandirian yang tinggi, C. Memiliki prestasi akademik maupun non-akademik, D. Rajin, disiplin, dan ikhlas dalam beribadah, E. Peduli terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan. Sedangkan misi sekolah, ya, anak-anak bisa melihat ini foto yang kalian nanti akan melihat di tiap ruangan. Ada visi dan misi SMP Negeri 1 Lumbir. Itu tadi sudah saya jelaskan tentang visinya. Kemudian untuk misi, silahkan kalian bisa melihat atau membaca sendiri. Lanjut. Struktur kurikulum SMP Negeri 1 Lumbir. Untuk setiap mata pelajaran mempunyai alokasi waktu berbeda-beda. Ini sudah ada untuk struktur kurikulum SMP Negeri 1 Lumbir, baik kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Karena kelas 7, 8, 9 nanti alokasi waktu per minggu adalah sama, maka saya bacakan hanya yang kelas 7. Yang pertama, mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Jumlah jam adalah per minggu 3. PPKN 3 jam, Bahasa Indonesia 6 jam, Matematika 5 jam, Ilmu Pengetahuan Alam 5 jam, IPS 4 jam, Bahasa Inggris 4 jam, Seni Budaya 3 jam, PJOK 3 jam, Prakarya 2 jam, Bahasa Jawa 3 jam. Sehingga untuk alokasi waktu per minggu semuanya adalah 40 jam. Itu untuk kelas 7 maupun kelas 8 dan kelas 9. KKM SMP Negeri 1 Lumbir. KKM, kriteria ketuntasan minimal. Untuk mata pelajaran di SMP Negeri 1 Lumbir, KKM-nya berbeda-beda. Ya, ada KKM pengetahuan, ada KKM keterampilan. Akan saya bacakan KKM kelas 7 saja. Mata pelajaran PAI dan budi pekerti, KKM-nya 70, PPKN 70, Bahasa Indonesia 70, Matematika 65, IPA 65, IPS 65, Bahasa Inggris 65, Seni Budaya 70, PJOK 70, Prakarya 70, Bahasa Jawa 70. Rata-rata KKM sekolah SMP Negeri 1 Lumbir adalah 68. Jadi sekilas KTSP SMP Negeri 1 Lumbir tahun 2020 tahun 2021. Bila adik-adikku atau anak-anakku belum jelas, kalian bisa memutar video ini lagi dari depan. Terima kasih, selamat kepada kalian sudah diterima menjadi siswa SMP Negeri 1 Lumbir tahun pelajaran 2020-2021. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, nama saya Putri Mulyani SPD, salah satu guru dari SMP Negeri 1 Lumbir.
Yang pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan semoga selalu diberi kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Di sini kami akan menyampaikan tentang cara belajar yang baik. Yang mana cara belajar yang baik ini adalah cara belajar di masa pandemi COVID-19. Anak-anakku semuanya banyak di Indonesia di sekolah-sekolah menggantikan pembelajaran tatap muka, kemudian diganti sebagai pembelajaran daring atau yang dikenal dengan remote learning. Penerapan pembelajaran daring ini menuntut kesiapan dari kedua belah pihak, yaitu dari satuan pendidikan dan dari pihak peserta didik itu sendiri. Bagaimana pembelajaran daring jarak jauh? Itu yang pertama adalah membutuhkan bantuan teknologi yang mumpuni dan dapat diakses dengan mudah. Selain itu, para peserta didik harus beradaptasi dengan perubahan pembelajaran yang diatur oleh sekolah, yaitu terutama dari SMP Negeri 1 Lumbir. Pembelajaran jarak jauh atau remote learning itu adalah dipandang sebagai sesuatu yang fleksibel dan lebih bebas diakses dari rumah kalian masing-masing. Ada beberapa cara atau strategi yang bisa diterapkan kalian selama pembelajaran daring atau jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah tetapkan manajemen waktu. Atur waktu belajar dengan teratur. Kerjakan dengan fokus tugas yang diberikan atau dibebankan oleh guru kalian masing-masing. Kemudian selain itu kalian juga harus mengerjakan tugas di awal waktu. Jangan menunggu-nunggu kira-kira tugas ini dikerjakan sampai kapan, tapi sebaiknya dikerjakan di awal waktu. Kemudian yang kedua adalah kalian juga harus persiapkan teknologi yang dibutuhkan. Apa saja peralatan atau perkakas yang bisa kalian siapkan, karena perkakas ini tidak seluruhnya bisa disediakan oleh sekolah, tapi harus kalian persiapkan sendiri. Yang pertama mungkin adalah komputer bagi yang memiliki, atau HP, atau gawe, atau juga tablet. Dan yang tidak kalah penting adalah jaringan internet yang baik. Kemudian yang ketiga adalah belajarlah dengan serius. Kesalahan yang mungkin sering kalian lakukan pada saat kalian menggunakan handphone atau perkakas yang lain adalah kalian tergoda dengan konten-konten yang ada di situs tersebut. Misalkan kalian menonton video, kemudian mengakses media sosial, hingga membaca konten yang sebelumnya tidak direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu, fokuslah dan konsistenlah selama waktu belajar kalian. Kalau memungkinkan, silakan siapkan ruang khusus untuk belajar dan menjauhkan diri kalian dari gangguan anggota keluarga yang lain. Kemudian yang keempat, jaga komunikasi dengan pengajar dan teman kelas kalian. Setelah kalian mendapatkan tugas yang diberikan oleh guru kalian, kemudian hal yang sangat penting adalah kalian menjalin komunikasi dengan guru kalian agar tidak ada salah paham dalam mengerjakan tugas tersebut. Atau bisa juga kalian berkomunikasi dengan teman kelas kalian. Lakukan sesegera mungkin jika ada tugas yang belum dipahaminya. Kendala yang sering banyak dialami oleh siswa dalam melakukan pembelajaran daring
Itu mungkin yang pertama adalah jaringan internet atau tidak bisa menggunakan HP atau perkakas yang lain. Namun jika sudah terbiasa, hal ini akan memberikan kebebasan dan fleksibilitas tersendiri yang tidak bisa kalian temui pada pembelajaran di dalam kelas. Pembelajaran di tengah penyebaran wabah COVID-19 ini, pembelajaran remote learning ini justru dapat menjadi alternatif sebagai ganti pertemuan kelas atau pembelajaran tatap muka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian, dan kalian walaupun belajar di rumah bisa belajar secara efektif dan hasilnya maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Nani Krisdiantari. Saya di sini sebagai pengampu guru BK. Dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan materi tentang tata krama di sekolah. Apa itu tata krama di sekolah? Tata krama pada dasarnya adalah sebuah aturan, etika, sopan santun yang sudah disepakati bersama di lingkungan sekolah, termasuk belajar siswa di sekolah. Nah, di sini tata krama pada dasarnya kita bagi 3. Tata krama bergaul dengan teman, Bapak Ibu guru dan karyawan. Kemudian yang kedua, tata krama berpakaian atau berhias. Kemudian yang ketiga, tata krama belajar di sekolah. Nah, kita bahas satu persatu. Tata krama bergaul dengan teman. Pada intinya tata krama bergaul dengan teman itu ada teman sejawat atau teman sebaya, ada juga teman kakak kelas. Nah, bagaimana kita bergaul dengan teman sebaya dan kakak kelas? Nah, tentunya kita saling menyayangi dan saling menghormati. Sepanjang itu kita pegang, insya Allah tidak akan terjadi masalah. Salah satu contoh misalnya, bila anak menyebut teman atau kakak kelas tidak sopan, pasti akan timbul satu masalah. Nah, kemudian bergaul dengan Bapak Ibu guru karyawan. Salah satu contohnya misal ketika kita bertemu dengan Bapak Ibu guru, kalau sebelum pandemi kita setelah senyum, salam, sapa, kemudian berjabat tangan. Nah, kali ini karena pada masa pandemi kita tidak boleh bersalaman, maka cukup dengan senyum, sapa, salam seperti ini. Nah, kemudian ketika misalnya berbicara, bagaimana berbicara dengan Bapak Ibu guru karyawan? Nah, tentu di sini harus bertutur kata dengan sopan, ya. Tidak boleh menyebut namanya atau menyapa dengan jarak jauh atau mungkin melewati Bapak Ibu guru yang sedang berjalan, nah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, tata krama belajar di sekolah. Nah, ketika anak-anak sebelum masa pandemi itu saat masuk di sekolah, maka yang pertama berusaha untuk datang tepat waktu. Kemudian setelah itu sebelum pelajaran dimulai, anak-anak berdoa lebih dahulu, kemudian memperhatikan saat guru mengajar, ya. Kemudian diakhiri dengan doa. Nah, pada saat KBM atau pembelajaran di kelas, tentu anak-anak ada yang ingin keluar. Nah, ini tentu harus seizin Bapak Ibu guru lebih dahulu. Itu diantaranya. Kemudian tata krama berpakaian atau berhias. Nah, untuk anak putri tidak boleh atau memakai emas yang berlebihan seperti kalung, gelang. Nah, kemudian untuk anak laki-laki
tidak boleh memakai gelang, rambut panjang ya, itu termasuk, kemudian bertato, rambut disemir dan lain sebagainya. Nah, ini dilarang tentunya. Nah, kemudian aturan-aturan yang lain seperti ke sekolah tidak boleh membawa handphone, nah ini juga dilarang. Kemudian tidak boleh membawa senjata tajam, tidak boleh membawa minum-minuman keras atau merokok dan lain sebagainya. Itu semua adalah dilarang. Nah, kalau peraturan ini yang sudah disepakati, sudah ditegakkan, kemudian ada anak-anak yang melanggar, maka pasti akan diberikan sebuah sanksi. Nah, sanksinya ini bertingkat. Pertama, sanksi lisan atau tulisan, kemudian nanti ada sanksi panggilan orang tua, ada sanksi skorsing, dan yang terakhir sanksinya adalah dikembalikan kepada orang tua. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.